Teman-teman yang terhormat, seiring bertambahnya usia, apa yang benar-benar kita cari? Apakah kita ingin dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucu kita, ataukah kita mencari kebahagiaan bersama pasangan hidup kita? Banyak orang berpikir bahwa di usia tua kita harus bergantung pada anak-anak kita. Berpikir bahwa setelah seumur hidup kita mendidik mereka, kini giliran mereka merawat kita. Namun, kepercayaan ini tidak selalu terwujud dalam kenyataan. Anak-anak kita menjalani hidup mereka sendiri, menghadapi masalah mereka sendiri, dan mengelola tanggung jawab mereka. Mereka tidak selalu memiliki kesempatan untuk berada dekat dan merawat kita di usia tua kita. Oleh karena itu, untuk mencapai masa tua yang tenang dan memuaskan, penting bagi kita untuk menetapkan 3 pilar dasar dalam hidup kita. Aspek pertama dan yang paling penting adalah kesehatan. Banyak orang berpikir bahwa mengumpulkan uang dalam jumlah besar adalah kunci untuk hidup yang penuh dan memuaskan di usia tua, namun seringkali mereka mengabaikan bahwa tanpa kesehatan, uang kehilangan nilainya. Pepatah, kesehatan adalah kekayaan sejati, berlaku dalam segala situasi. Ketika kita muda, kita terkadang terlalu fokus pada tanggung jawab pekerjaan sehingga mengabaikan kesehatan kita, mengorbankan kesejahteraan demi kesuksesan. Namun, seiring bertambahnya usia, kita rela menyerahkan segala-galanya untuk mendapatkan kembali kesehatan. Penting untuk dipahami bahwa menunda perawatan kesehatan untuk usia tua bisa menjadi terlambat. Tubuh yang sehat adalah dasar kehidupan yang penuh. Bahkan jika kita memiliki kekayaan besar, jika kita terus-menerus sakit, di mana nilai sejati kehidupan itu? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita melemah secara alami. Meskipun anak-anak kita mungkin perhatian dan ingin merawat kita, mereka mungkin tidak memiliki waktu, energi, atau sumber daya untuk melakukannya. Tanpa kesehatan, tanpa kemampuan untuk bekerja atau bahkan merawat diri sendiri, kita bisa menjadi beban bagi orang lain, dan tidak ada orang tua yang ingin menjadi beban bagi anak-anak mereka. Menjaga kesehatan di usia tua tidak hanya bermanfaat bagi kita, tetapi juga membebaskan anak-anak kita dari kekhawatiran tambahan. Sebenarnya, merawat kesehatan kita adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Penting untuk memperhatikan sinyal dari tubuh kita, mengidentifikasi kebutuhannya, dan meluangkan waktu untuk berolahraga serta menjaga pola makan yang seimbang. Menjalani gaya hidup sehat tidak hanya menjamin bahwa kita tidak akan menjadi beban bagi anak-anak kita, tetapi juga memberi kita energi dan vitalitas dalam hari-hari kita. Kita tidak boleh meremehkan dampak tubuh yang sehat. Itu menjaga semangat tetap muda, tidak peduli berapa usia kita. Kedua, pasangan hidup. Seiring kita melangkah melalui tahap-tahap selanjutnya dalam kehidupan, kepuasan terbesar seringkali berasal dari kemungkinan berbagi kegembiraan dan pencapaian dengan anak-anak dan cucu-cucu kita, meskipun ini hanya sebagian dari gambaran tersebut. Sepanjang hidup kita, emosi kita tetap unik, dan kita terus membutuhkan cinta, pengertian, dan kebersamaan dari pasangan kita. Pepatah, perawatan pasangan lebih berharga daripada perawatan anak, sangat benar untuk pasangan yang beruntung bisa menua bersama. Perawatan dalam konteks ini lebih dari sekadar kebutuhan dasar, seperti makan atau membantu berjalan. Itu adalah pemahaman mendalam yang hanya bisa diberikan oleh pasangan yang telah kita bagikan hidup bersama. Namun, apa yang terjadi jika, di usia tua, kita tidak beruntung memiliki pasangan? Beberapa orang mengalami kesepian yang mendalam setelah kehilangan pasangan hidup mereka, merasakan perasaan keterasingan yang bisa bertahan bahkan jika mereka memiliki stabilitas finansial dan dukungan dari anak-anak mereka. Ketidakhadiran pasangan bisa menciptakan kekosongan yang signifikan. Kisah Tuan Manya dari Hanau menggambarkan dengan jelas kenyataan ini. Setelah kehilangan istrinya hampir 20 tahun yang lalu, ia sendiri membesarkan anak-anaknya. Sekarang, di usia tuanya, meskipun ia kaya dan dicintai oleh anak-anaknya, ia masih merasakan ketiadaan istrinya di sisinya. Dalam pertemuan kebetulan di klub lokal, ia bertemu dengan Nyonya Hu, dan mereka berdua menemukan di satu sama lain sumber komunikasi dan pengertian. Namun, keinginannya untuk menikah menghadapi resistensi signifikan dari anak-anaknya, yang khawatir dengan penilaian sosial dan konsekuensi finansial. Situasi ini mencerminkan kesulitan umum bagi banyak orang tua, kebutuhan untuk berkomunikasi, yang sering disalahpahami atau diremehkan oleh keluarga mereka. Di usia tua, memiliki pasangan tidak hanya membawa kenyamanan, tetapi juga sumber kebahagiaan,
seseorang untuk berbagi hari-hari dan menerima dukungan di masa-masa sulit. Bahkan anak-anak yang paling setia sekalipun tidak selalu bisa berada dekat, dan mengharapkan kehadiran mereka menggantikan ketiadaan pasangan hidup tidaklah masuk akal. Untuk memastikan kebahagiaan kita dan menghindari menjadi beban bagi anak-anak, sangat penting untuk memiliki seseorang yang bisa menemani kita di tahun-tahun ini. Dan akhirnya, keamanan finansial. Meskipun di masa muda kita bisa menghadapi tantangan tanpa sumber daya ekonomi yang signifikan, di usia tua hal ini menjadi kebutuhan. Di tahun-tahun muda, kesehatan dan kemungkinan membantu kita menghadapi tantangan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika tubuh melemah dan penyakit lebih sering datang, memiliki sumber daya finansial menjadi sangat penting. Beberapa orang mungkin mengandalkan pensiun atau tabungan yang mereka kumpulkan sepanjang hidup mereka, tetapi tidak semua orang beruntung demikian. Bagi mereka yang tidak memiliki stabilitas finansial, tanggung jawab seringkali jatuh pada anak-anak mereka, yang pada gilirannya mungkin sedang menghadapi kesulitan ekonomi mereka sendiri atau menikmati masa pensiun mereka. Ini bisa menyebabkan stres dan ketegangan, terutama ketika tidak ada lagi sumber pendapatan yang andal. Memiliki tabungan atau pensiun di usia tua memberikan sumber daya yang diperlukan untuk merawat kesehatan, menutupi biaya medis, dan yang terpenting, menjaga kemandirian. Menghindari menjadi beban finansial bagi anak-anak dan memastikan kita memiliki kemungkinan untuk hidup dengan martabat adalah hal yang sangat penting. Tanpa keamanan finansial yang memadai, usia tua bisa menjadi masa yang penuh kekhawatiran dan ketergantungan, ketika bahkan kesenangan kecil dalam hidup bisa menjadi tidak terjangkau. Di sisi lain, dengan memiliki cukup sumber daya, kita bisa menikmati sepenuhnya tahun-tahun emas kita tanpa kekhawatiran konstan tentang uang atau ketergantungan pada orang lain. Kisah-kisah yang kita dengar tentang orang tua yang menderita kekerasan atau kelalaian seringkali terkait dengan kurangnya keamanan finansial. Orang tua yang benar-benar menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka merencanakan usia tua mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak membebani anak-anak mereka. Memiliki sumber daya untuk menyewa bantuan ketika diperlukan atau menutupi biaya perawatan diri memastikan mereka bisa hidup tahun-tahun terakhir mereka dengan damai dan nyaman. Teman-teman terhormat, dalam budaya Asia, secara tradisional sangat dihargai bahwa anak-anak menjadi dukungan utama orang tua di usia tua. Namun, dalam masyarakat modern, sangat penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih preventif, seperti yang dapat dilihat di banyak negara maju. Dengan menjaga kesehatan, memastikan stabilitas finansial, dan menghargai pasangan hidup Anda dapat menjamin kehidupan yang layak dan bahagia, menghindari ketergantungan yang tidak perlu pada anak-anak Anda. 3 pilar ini, kesejahteraan fisik, pasangan hidup, dan keamanan finansial, adalah dasar yang paling kokoh untuk menjalani usia tua yang tenang dan penuh. Bagian 2, 3 kunci untuk kemakmuran setelah kehilangan pasangan hidup. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Anda akan menjalani hidup jika kehilangan pasangan Anda? Hidup ini tak terduga, dan kehilangan pasangan hidup bisa meninggalkan perasaan kosong dan bingung. Tetapi, bagaimana jika ada kunci yang tidak hanya membantu Anda bertahan hidup, tetapi berkembang setelah kehilangan yang begitu berarti? Bergabunglah dengan kami untuk mengeksplorasi kisah-kisah inspiratif dari 3 orang yang menjalani jalan yang sulit ini dan berbagi pelajaran-pelajaran penting yang mereka pelajari. Temukan bagaimana harapan, kemandirian, dan kebahagiaan dapat ditemukan bahkan setelah kehilangan yang menyakitkan. Eksistensi kita di planet ini tidak pasti. Anda tidak pernah tahu seberapa lama lagi orang yang Anda cintai akan berada di sisi Anda. Nazakui membandingkan hidup dengan kereta api, mengatakan bahwa setiap orang hanya dapat menemani Anda di sebagian perjalanan. Ketika saatnya tiba bagi mereka untuk turun, penting untuk bersyukur atas momen-momen indah yang telah kalian bagikan. Dan jika seseorang bisa menemani Anda sepanjang perjalanan, rasa syukur Anda harus lebih besar lagi. Kehadiran pasangan, baik di masa muda maupun di usia tua, adalah hadiah yang sejati, meskipun tidak semua cinta ditakdirkan untuk abadi. Beberapa pasangan pergi lebih dulu karena penyakit atau kecelakaan. Ketika seorang suami atau istri pergi, rumah terasa kosong, seolah hidup kehilangan dasarnya. Namun, meskipun situasinya sedih atau menyakitkan, waktu terus berjalan, dan orang yang kita cintai tidak akan kembali. Ketika Anda kehilangan pasangan, Anda harus bangkit dan melanjutkan hidup dengan penuh arti.
Tiga orang dengan pengalaman berbagi kisah pribadi mereka untuk memberi nasihat kepada teman-teman yang berusia menengah dan lebih tua tentang apa yang, jika pasangan Anda pergi lebih dulu, sangat penting untuk menghindari tiga hal agar memastikan kehidupan yang layak di tahun-tahun mendatang. Dengan menghindari tindakan ini, Anda akan membuat tahun-tahun Anda yang akan datang lebih nyaman dan memuaskan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk memberi like jika Anda menyukai video ini dan berlangganan saluran untuk menerima nasihat terbaik tentang bagaimana menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Pertama, jangan menyerah pada berlarut-larutnya berduka. Bayangkan Anda kehilangan seseorang yang telah bersama Anda sepanjang hidup. Kekosongan itu sangat besar, dan kenangan bisa menjadi penghiburan sekaligus rasa sakit yang konstan. Kisah Kalista adalah contoh menyentuh dari ketahanan. Pada usia 67 tahun, ia menghadapi kehilangan suami yang sangat menghancurkan dan mendapati dirinya di persimpangan jalan. Bagaimana melanjutkan hidup ketika orang yang paling Anda cintai telah pergi? Perjalanan Kalista dari keputusasaan hingga menemukan makna baru dalam hidup menunjukkan kekuatan roh manusia. Kisahnya tidak hanya terbatas pada berduka. Ia menceritakan tentang kebangkitan harapan dan bagaimana belajar hidup kembali. Bergabunglah dengan kami untuk mengeksplorasi kisah emosionalnya dan lihat bagaimana, bahkan di saat-saat tergelap, kita bisa menemukan cahaya dan tujuan hidup. Kalista, yang berusia 67 tahun, berbagi, "Ketika saya berusia 64, suami saya meninggal. Setiap kali mengingat saat itu, saya masih kesulitan untuk menerimanya. Pada saat itu, saya merasa seperti tubuh hidup tanpa jiwa, dengan perasaan bahwa hidup telah kehilangan maknanya. Saya sering berpikir bahwa saya bisa bergabung dengannya. Dia sering menangis hingga tertidur, terutama di malam hari, ketika dia tidak bisa tidur memandang tempat tidur besar tempat sekarang dia tidur sendirian. Tidak mungkin tidak merasa sedih, tetapi setiap kali melihat foto-foto lama, di mana mereka tersenyum bahagia, saya berpikir mungkin saya harus terus hidup. Suami saya tidak ingin saya hidup seperti ini. Seberapa banyak pun saya menderita, air mata tidak akan mengembalikannya, jadi saya terus hidup dengan kesedihan, berusaha hidup dengan baik agar dia, di tingkat lain, dapat berada dalam kedamaian. Ini adalah yang harus saya lakukan." Akhirnya, Kalista menyadari bahwa meskipun pemisahan antara hidup dan mati adalah hal yang paling menyakitkan yang bisa terjadi, mereka yang pergi, akan pergi, dan kita yang hidup harus terus maju. Tidak peduli seberapa bahagianya waktu-waktu yang telah berlalu atau seberapa indah kenangannya, kita tidak boleh terjebak di masa lalu dan mengabaikan masa kini serta harapan masa depan. Belajar untuk melihat ke depan dan hidup dengan baik di masa kini bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga cara untuk memberikan kedamaian bagi pasangan yang telah pergi. Ketika pasangan Anda telah pergi, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang, mencari penghiburan, menjaga kesehatan, menjaga pikiran tetap jernih dan tidak membiarkan rasa sakit menguasai Anda. Secara bertahap ubah cara berpikir Anda, pulihkan rasa percaya diri, dan hidup secara mandiri dan kuat. Tetap tegar, makan saat Anda lapar, tidur saat Anda bisa, berjalan di taman, dan berjalan di jalan-jalan. Jangan bergantung pada orang lain, belajarlah untuk menghargai kesendirian dengan martabat dan kebijaksanaan, memperkaya dunia batin Anda dan keterasingan Anda, seolah-olah Anda menikmati anggur yang telah dipertajam, menikmati hidup sepenuhnya. Ketika merasa kesepian, cobalah berbicara dengan teman-teman, berbagi topik, dan temukan kepuasan dalam kebersamaan Anda sendiri. Dengan demikian, bahkan tahun-tahun kesendirian dapat membawa kebahagiaan. Menghadapi kehilangan pasangan yang telah Anda jalani hidup bersama sepanjang hidup adalah salah satu ujian tersulit yang bisa dihadapi seseorang. Kisah Kalista menekankan pentingnya mendiskusikan dan memahami topik ini. Pertama-tama, pengalamannya menunjukkan bahwa berduka adalah emosi yang universal, tanpa memandang usia, asal-usul, atau budaya. Ini mengingatkan kita bahwa merasakan kesedihan mendalam dan kesepian setelah kehilangan orang yang kita cintai adalah reaksi alami dan pengalaman yang dibagikan oleh seluruh umat manusia. Menyadari hal ini dapat membantu orang merasa kurang kesepian dalam penderitaan mereka, mengetahui bahwa orang lain telah melalui ujian yang serupa. Selain itu, perjalanan Kalista dari keputusasaan ke penemuan kembali tujuan hidup menyoroti pentingnya ketahanan.
Hidup bisa memberi kita perubahan yang tak terduga dan menyakitkan. Tetapi kisah Kalista menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk pulih dan menemukan tujuan bahkan setelah kehilangan besar. Ini adalah pesan penting, karena memberikan harapan kepada mereka yang saat ini menghadapi kesulitan. Menunjukkan bahwa meskipun penderitaan mungkin tidak hilang sepenuhnya, ada jalan ke depan di mana ada tempat untuk kebahagiaan dan kepuasan. Selain itu, pengalaman Kalista menyoroti pentingnya perawatan diri dan kesehatan mental selama periode kesedihan mendalam. Sangat mudah untuk mengabaikan kesejahteraan pribadi. Keputusan Kalista untuk fokus pada kesehatannya, menemukan kebahagiaan dalam detail kehidupan sehari-hari, dan mencari dukungan dari teman-temannya menunjukkan langkah konkret yang dapat membantu mereka yang sedang melalui keadaan serupa. Dia menginspirasi orang-orang untuk memprioritaskan kesejahteraan mereka, mencari bantuan, dan tidak takut untuk memulai kehidupan baru. Pengalamannya juga mencerminkan pengaruh kenangan dan perannya dalam proses penyembuhan. Kalista menemukan penghiburan dengan melihat foto-foto lama dan mengingat momen-momen bahagia yang ia habiskan bersama suaminya. Tindakan menjaga kenangan positif ini bisa menjadi alat yang efektif untuk mengatasi kehilangan, memungkinkan orang untuk menghormati kenangan orang yang mereka cintai sambil terus menjalani hidup mereka sendiri. Pada akhirnya, pengalaman Kalista menunjukkan pentingnya hidup di masa kini dan terus melihat ke masa depan. Dia menunjukkan bahwa meskipun normal untuk merasa sedih dan mengingat masa lalu, juga perlu untuk menemukan sumber kebahagiaan dan makna baru. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjalani hidup yang penuh bahkan setelah kehilangan besar. Secara keseluruhan, cerita Kalista adalah pengingat yang kuat akan kemampuan jiwa untuk sembuh. Ini mengajarkan kita pentingnya perawatan diri, peran penyembuhan kenangan, dan kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara menghormati masa lalu dan menerima masa depan. Perjalanannya menawarkan harapan dan nasihat berharga bagi mereka yang sedang melalui proses berduka yang kompleks. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana orang tua yang lebih tua hidup dengan anak-anak dewasa mereka? Apakah mereka merasakan kenyamanan dan kebahagiaan atau menghadapi kesulitan dan rasa sakit yang tak terduga? Dalam cerita kami, Nyonya Ember, seorang janda berusia 65 tahun, membagikan pengalamannya yang tulus tentang hidup bersama putrinya dan keputusan selanjutnya untuk hidup secara mandiri. Ceritanya mengajarkan kita pelajaran berharga tentang otonomi dan pencarian kebahagiaan sejati di usia tua. Bergabunglah dengan kami untuk mengetahui ceritanya dan memahami mengapa terkadang teman terbaik adalah kesendirian. Pengalaman Nyonya Ember. Nyonya Ember, 65 tahun, menceritakan bahwa setelah kematian suaminya, dia tinggal beberapa tahun dengan putrinya sebelum memutuskan untuk hidup sendirian lagi. Awalnya, dia berpikir bahwa saling mendukung antara orang tua dan anak adalah hal yang alami. Saya merawatmu saat kamu masih muda, dan sekarang kamu di sini untuk mendukung saya di masa tua saya. Meskipun dia telah memberikan segala upayanya untuk keluarga putrinya, dia menerima penghinaan yang semakin meningkat. Seiring waktu, dia dan suaminya pensiun. Dia tidak membayangkan bagaimana hidup sendirian, karena dia berpikir mereka akan menua bersama, tetapi penyakit merenggut suaminya, meninggalkannya sendiri. Putrinya baru saja memiliki anak, dan menantunya mengusulkan agar dia pindah bersama mereka dan pensiun. Dia merasa bersyukur atas kata-kata dukungan dan penghiburan tersebut. Saat melihat cucunya, dia merasa seolah-olah itu adalah semacam kembalinya suaminya dan memutuskan untuk menghabiskan semua waktu dan upayanya untuk cucunya, membantu pekerjaan rumah di rumah putrinya. Pada awalnya, putrinya dan menantunya memberinya sejumlah uang kecil setiap bulan untuk pengeluaran, tetapi kemudian berhenti melakukannya ketika dia mulai menerima pensiunnya. Seiring waktu, saat cucunya semakin besar, pensiunnya tidak cukup untuk kebutuhan keluarga yang terdiri dari 4 orang. Dia membicarakan hal ini beberapa kali dengan putrinya, tetapi putrinya tampaknya tidak sabar dan hanya memberinya uang sesekali, sering berpura-pura lupa. Orang tua sering berbicara banyak, dan tinggal bersama sering memicu perdebatan. Kadang-kadang sulit baginya untuk tidak mengkritik putrinya atas pengeluarannya, karena putrinya sering belanja online setiap hari, tanpa menyisihkan uang untuk kemungkinan kesulitan finansial. Mengenai pendidikan cucunya, putrinya dan menantunya membiarkan cucu berkembang dengan cara mereka sendiri, sementara dia berpikir anak-anak harus dididik dengan disiplin sejak usia dini. Seiring waktu, ini menimbulkan jarak di antara mereka. Mereka mulai memperlakukannya dengan kurang sopan dan hormat.
Mengingat tahun-tahun yang telah dilaluinya dengan putrinya, dia memutuskan untuk kembali hidup sendiri. Ketika dia menyebutkan niatnya untuk kembali ke rumahnya, mereka mengatakan bahwa mereka akan merindukannya, tetapi jelas mereka merasa senang dan lega. Sepertinya kehadirannya telah menjadi beban bagi mereka. Meskipun mereka membutuhkannya ketika cucunya lebih kecil, sekarang mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Pada awalnya, dia merasa terisolasi dan tanpa tujuan. Hidupnya sederhana dan tidak sibuk, tetapi dia merasakan kekosongan dan kebingungan karena kurangnya dukungan emosional. Seiring waktu, dia belajar untuk menghargai kesendirian, menemukan kembali minatnya, mendaftar untuk kursus kaligrafi dan melukis, dan bergabung dengan kelompok komunitas yang memungkinkannya untuk membuat beberapa teman dengan minat yang sama. Sekarang, harinya jauh lebih memuaskan. Dia menyadari bahwa setelah kematian suaminya, idealnya adalah hidup yang penuh dengan uang, istirahat, dan kebebasan. Akhirnya, dia dapat menikmati pensiun yang telah dia impikan. Pengalaman Nyonya Amber adalah pengingat yang kuat tentang nilai kemandirian dan kemampuan untuk mengurus diri sendiri di usia tua. Dengan meningkatnya harapan hidup, banyak orang menghadapi tantangan untuk hidup sendirian setelah kehilangan pasangan mereka. Meskipun tampaknya hidup dengan anak-anak dewasa adalah solusi ideal, situasi ini sering membawa masalah yang tak terduga. Cerita Nyonya Amber menyoroti beberapa alasan mengapa penting untuk menjaga otonomi di usia tua. Pertama, hidup dengan anak-anak dapat menyebabkan konflik karena perbedaan generasi. Kisah Nyonya Amber menunjukkan bagaimana perbedaan dalam masalah seperti pengelolaan keuangan, pendidikan anak, dan rutinitas sehari-hari dapat menimbulkan ketegangan. Masalah ini tidak terbatas pada satu budaya, ini relevan secara global. Di Amerika Serikat, banyak keluarga menghadapi masalah serupa ketika keinginan untuk otonomi bertemu dengan kebutuhan dukungan keluarga. Selain itu, perasaan menjadi beban dapat sangat menguras emosi. Nyonya Amber merasakan perasaan tidak dipahami bahkan kebencian setelah bertahun-tahun merawat keluarga anaknya. Jenis tekanan emosional ini dapat menimbulkan rasa ketidakberdayaan dan depresi pada orang tua yang lebih tua. Dalam budaya Amerika, di mana kemandirian sangat dihargai, ide bahwa seseorang telah menjadi beban dapat sangat sulit diterima. Poin penting ketiga adalah bahwa mencapai kepuasan pribadi adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh dan sehat selama pensiun. Seiring berjalannya waktu, Nyonya Amber menemukan kebahagiaan dalam kemandiriannya, menemukan kembali hobi-hobinya, dan membuat teman-teman baru. Ini menekankan pentingnya mengikuti minat pribadi dan tetap aktif secara sosial, yang sangat penting untuk hidup yang memuaskan di masa pensiun. Banyak orang tua di AS merasa puas dengan mengikuti pusat komunitas, klub, dan kegiatan sukarelawan, yang memberikan mereka rasa tujuan dan hubungan dengan orang lain. Pada akhirnya, meskipun tinggal dengan anak-anak dewasa mungkin tampak seperti solusi yang nyaman untuk orang tua yang lebih tua, pengalaman Nyonya Amber menunjukkan bahwa kemandirian seringkali mengarah pada kepuasan dan pemenuhan hidup yang lebih besar. Mendorong orang tua untuk mencari jalan mereka sendiri dan mempertahankan kemandirian mereka dapat berkontribusi pada kehidupan yang lebih berarti dan penuh selama masa pensiun. Pelajaran ini sangat resonan dengan budaya Amerika, di mana keinginan untuk kebahagiaan dan otonomi adalah prinsip-prinsip fundamental. Mengenai menemukan pasangan baru atau menikah lagi di usia tua, mari kita pertimbangkan pengalaman Nyonya Fong. Pada usia 62 tahun, dia merasa telah menemukan pasangan setelah kematian suami pertamanya, tetapi dia menghadapi kesulitan yang tidak terduga dan menyakitkan. Kisahnya menjadi peringatan bagi mereka yang mempertimbangkan menikah di tahap lanjut kehidupan. Bergabunglah dengan kami untuk menjelajahi bahaya dan kenyataan pernikahan di usia tua melalui cerita Nyonya Fong. Mungkin Anda akan menemukan nasihat yang berguna untuk membantu menghindari penyesalan di masa depan. Pengalaman Nyonya Kelly, yang berusia 62 tahun, juga sangat mendidik. Setelah 2 kali menikah, suami pertamanya meninggal saat dia berusia 53 tahun. 3 tahun kemudian, dia menikah lagi, tetapi kurang dari setahun kemudian pernikahannya berakhir dengan perceraian. Dia masih merasakan rasa sakit dan kemarahan saat mengingat pernikahan keduanya. Nyonya Kelly ingin berbagi pengalamannya untuk memberi peringatan bagi mereka yang berencana menikah di usia 50-an tentang pentingnya mempertimbangkan beberapa hal penting. Dia pensiun dengan niat untuk bepergian dengan suaminya, tetapi suaminya meninggal sebelum mereka sempat melakukannya.
Setelah kematiannya, dia mengalami masa berduka yang sangat dalam. Anaknya, yang khawatir tentang kesejahteraannya, ingin dia tinggal bersamanya, tetapi dia lebih memilih untuk tidak menjadi beban bagi anaknya. Akhirnya, anaknya mendaftarkannya di klub perjalanan untuk orang tua, untuk memotivasi dia, tetapi dia memutuskan untuk mendaftar sendiri ke kelas tari dan puisi. Di sanalah dia bertemu suami keduanya, Tuan G. Awalnya mereka hanya saling mengenal, tetapi suatu hari dia terkilir pergelangan kaki dan Tuan G membantunya, membawanya ke rumah sakit dan merawatnya di rumah selama beberapa hari. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin mengenal satu sama lain, dan 2 bulan kemudian, Tuan G melamarnya, mengungkapkan keinginannya untuk hidup bersama dan saling mendukung. Meskipun dia merasa bahagia, dia tidak langsung menerima dan berkata bahwa dia akan berkonsultasi dengan anaknya. Meskipun anaknya tidak keberatan, dia menyarankan agar dia mengenal keluarga Tuan G. Malam itu, mereka bertiga makan malam bersama, dan kemudian anaknya menyarankan agar dia berhati-hati dan tidak terburu-buru dengan pernikahan itu. Namun, dia mengabaikan nasihat itu, yakin bahwa Tuan G adalah pasangan yang tepat untuknya. Beberapa hari kemudian, mereka mengajukan permohonan untuk mendaftarkan pernikahan, dan dia pindah ke rumahnya. Awalnya mereka memiliki hubungan yang baik, meskipun dia mengambil semua tanggung jawab rumah tangga tanpa mengeluh. Namun, masalah muncul ketika teman-teman lamanya mengundangnya untuk bepergian, dan dia menerima tanpa berpikir panjang. Tuan G tidak senang, mengatakan bahwa tidak ada yang akan mengurus pekerjaan rumah tangga selama dia pergi. Dia merasa diperlakukan tidak adil dan mulai meragukan pernikahannya. Setelah kembali dari perjalanan, situasinya semakin memburuk. Anak Tuan G bercerai dan meninggalkan cucu untuk dirawat. Awalnya, dia merawat anak itu seolah-olah itu adalah anaknya sendiri, tetapi ternyata anak itu manja dan sangat pemilih dalam hal makanan, yang menjadi sangat sulit untuk ditoleransi. Ketika dia menyarankan kepada Tuan G agar anaknya yang mengurus anak itu, dia menolak dengan tegas, mengatakan bahwa dia bukan ibunya dan tidak boleh ikut campur. Dia merasa sangat tersinggung dan, seiring waktu, dia menyadari bahwa pernikahan di tahap kehidupan ini rumit, dan mendapatkan penerimaan dari keluarga baru suami tidaklah mudah. Setelah berbulan-bulan kesabaran, dia mengajukan cerai, karena dia tidak bisa terus hidup seperti itu. Untungnya, proses perceraian berjalan cepat dan tanpa komplikasi. Sekarang dia berpikir bahwa meskipun hidup sendiri bisa terasa sepi, itu lebih baik daripada menghadapi masalah seperti itu. Penting untuk memahami kesulitan dan risiko pernikahan kedua di masa dewasa karena berbagai alasan. Pengalaman Nyonya Kelly menunjukkan komplikasi yang mungkin timbul ketika menggabungkan kehidupan di usia tua. Pertama, pernikahan di usia tua sering melibatkan kebiasaan dan pandangan yang telah dibentuk selama bertahun-tahun, yang dapat membuat hidup bersama menjadi rumit. Berbeda dengan pasangan muda, orang tua mungkin lebih sulit beradaptasi dengan gaya hidup dan harapan pasangan baru. Nyonya Kelly mengalami ini sendiri ketika muncul ketidaksepakatan dengan Tuan G mengenai tugas rumah tangga dan rencana perjalanan, yang dapat menyebabkan stres dan ketidakpuasan yang signifikan. Kedua, integrasi pasangan baru ke dalam keluarga bisa menjadi rumit. Anak-anak dewasa dan cucu-cucu mungkin memiliki kebiasaan dan harapan mereka sendiri yang bisa terganggu oleh pasangan baru. Misalnya, dalam kasus Nyonya Kelly, anak dan cucu Tuan G memberikan tekanan yang tak terduga pada pernikahan mereka yang baru. Kurangnya penerimaan dan kerjasama dari anggota keluarga dapat menciptakan suasana stres dan permusuhan, yang menyulitkan perkembangan pernikahan yang sehat. Aspek emosional juga sangat penting. Setelah kehilangan pasangan, kesepian dan ketakutan akan masa depan dapat mendorong seseorang untuk mencari teman baru, tetapi terburu-buru dalam hal ini bisa mengabaikan tanda-tanda peringatan. Keputusan terburu-buru Nyonya Kelly untuk menikah dengan Tuan G, meskipun ada rekomendasi dari anaknya, berakhir dengan frustrasi dan perceraian lagi. Pemulihan emosional dan penilaian yang hati-hati terhadap kebutuhan dan harapan pribadi sangat penting sebelum memulai pernikahan baru. Selain itu, kesulitan ekonomi dan hukum seringkali menyertai pernikahan di usia tua. Masalah seperti warisan, keputusan medis, dan pembagian harta bisa menimbulkan perselisihan. Meskipun kisah Nyonya Kelly tidak membahas masalah ini, mereka adalah aspek penting bagi mereka yang mempertimbangkan pernikahan kedua di usia lanjut. Kesimpulannya,
Meskipun memiliki teman di usia tua itu penting, pengalaman Nyonya Kelly menyoroti perlunya berpikir dengan hati-hati dan mengevaluasi dengan cermat sebelum membuat keputusan tentang pernikahan baru. Menyadari kemungkinan kesulitan ini dapat membantu orang membuat keputusan yang lebih bijak, yang akan mengarah pada hubungan yang lebih memuaskan dan stabil. Kehidupan setelah kehilangan pasangan bisa sangat sulit, tetapi ada kemungkinan untuk menemukan kembali kebahagiaan dan makna hidup. Untuk menghindari berlarut-larut dalam berduka, jangan terlalu bergantung pada anak-anakmu dan jangan terburu-buru memulai hubungan baru. Kamu bisa membangun hidup yang kaya dan penuh. Jaga kesehatanmu, ikuti kegiatan yang memberimu kebahagiaan, dan cari cara untuk membangun hubungan baru dengan orang lain. Terima otonomimu dan hargai kenangan tentang orang yang kamu cintai, mempersiapkan diri untuk peristiwa-peristiwa baru. Pendekatan-pendekatan ini dapat mempermudah proses penyembuhan dan membantumu menemukan makna baru dalam hidup. Ingatlah bahwa hidup itu berharga dan setiap saat itu berarti. Dengan membuat keputusan yang dipertimbangkan dengan baik dan fokus pada kesejahteraanmu, kamu dapat berkembang bahkan setelah kehilangan besar. Kisah Kalista, Nyonya Amber, dan Nyonya Kelly menunjukkan bahwa, meskipun berduka adalah reaksi alami, kemampuan untuk pulih dan merawat diri sendiri sangat diperlukan untuk terus maju dan menemukan harapan dalam masa-masa yang paling gelap. Jika kisah-kisah ini menginspirasimu dan mendorongmu untuk bertindak, tulis 9. Jika tidak, tulis 0. Pendapatmu sangat penting bagi kami. Terima kasih atas waktu berhargamu. Menikmati kebebasan selama pensiun tidak hanya mungkin, tetapi juga bisa sangat memuaskan. Dengan mengadopsi strategi proaktif untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan stabilitas finansial, Anda dapat terus menikmati hidup dengan sepenuhnya. Ingatlah bahwa selalu ada kemungkinan untuk melakukan penyesuaian yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, tidak peduli tahap mana yang Anda hadapi. Mentalitas penyesuaian dan optimasi ini sangat penting untuk memanfaatkan setiap momen sebaik mungkin. Kesimpulannya, memutuskan tempat tinggal bagi orang lanjut usia adalah keputusan yang sangat pribadi dan kompleks. Apakah mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah keluarga untuk menikmati kebersamaan yang dekat, memilih untuk tinggal dekat untuk menjaga kemandirian, atau memilih jenis tempat tinggal yang sepenuhnya berbeda? Tujuan utamanya adalah memastikan tahun-tahun terakhir mereka penuh dengan kenyamanan, kebahagiaan, dan martabat. Pilihan tersebut harus mencerminkan kebutuhan dan preferensi individu, memastikan mereka menjalani masa emas mereka di lingkungan yang memberikan kepuasan dan kesejahteraan. Proses pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara kedekatan dengan orang-orang terkasih dan pelestarian otonomi pribadi. Penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, baik emosional, praktis, maupun relasional, untuk menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keadaan individu setiap orang. Keputusan ini tidak hanya harus mempertimbangkan kedekatan fisik, tetapi juga dukungan emosional dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol "Suka" sebagai bentuk dukungan Anda. Bagikan video ini dengan teman dan keluarga yang dapat memperoleh manfaat dari informasi ini, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang mendorong refleksi tentang isu-isu penting dalam hidup. Partisipasi Anda sangat penting agar kami dapat terus menyediakan materi yang berharga dan mendukung komunitas kami. Kami sangat menghargai waktu dan minat Anda. Bagi banyak orang tua lanjut usia, keinginan untuk tinggal bersama anak-anak mereka lahir dari kebutuhan akan koneksi emosional yang erat dan rasa aman yang diberikan oleh kehidupan keluarga. Namun, kedekatan fisik saja tidak menjamin hubungan keluarga yang lebih baik. Oleh karena itu, lebih dari sekadar berbagi rumah, penting untuk membangun hubungan berdasarkan rasa hormat, kasih sayang tulus, dan dukungan emosional agar kedekatan fisik benar-benar membawa kesejahteraan. Banyak orang lanjut usia memilih untuk tinggal di dekat anak-anak mereka daripada berbagi rumah yang sama, yang memungkinkan mereka untuk tetap mandiri sekaligus cukup dekat untuk menerima kunjungan dan perawatan secara teratur. Pengaturan ini dapat membantu menghindari ketegangan antar generasi, sekaligus memberikan dukungan dan koneksi emosional yang dibutuhkan oleh orang tua maupun anak-anak. Pada akhirnya, keputusan tentang tempat tinggal di masa tua adalah hal yang sangat pribadi dan harus berfokus pada apa yang memberikan ketenangan dan kepuasan terbesar bagi setiap individu. Jika Anda merasa topik ini menarik, kami mengundang Anda untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda sangat penting agar kami dapat terus menyediakan konten berkualitas. Kisah kedua, menemukan kenyamanan dalam kemandirian.
Elvira dan Inson, orang tua dari dua anak, mengejutkan banyak orang dengan keputusan mereka untuk tidak pindah bersama salah satu anak mereka, meskipun keduanya tinggal dan bekerja di Hanau. Ketika tiba saatnya setiap anak membangun keluarganya sendiri, Elvira dan Inson dengan hangat mendorong mereka untuk mendirikan rumah mereka sendiri. Elvira, yang pernah menjadi menantu di masa lalu, sangat memahami kesulitan hidup bersama mertua di bawah satu atap. Pengalaman itu memperkuat keyakinannya bahwa setelah anak-anak menikah, mereka harus membangun ruang hidup mereka sendiri. 3 tahun yang lalu, ketika anak bungsu Elvira menikah tetapi belum memiliki cukup dana untuk membeli rumahnya sendiri, dia meminta izin kepada orang tuanya untuk tinggal sementara di rumah mereka. Elvira menyetujui permintaan tersebut, tetapi dengan satu syarat, mereka hanya bisa tinggal selama 3 bulan. Jika dalam waktu itu mereka belum dapat membeli rumah, mereka harus mencari opsi sewa. Bukan karena kami keras, jelas Elvira, tetapi demi kesejahteraan mereka di masa depan. Setiap generasi memiliki cara hidup yang berbeda, dan tinggal bersama dalam waktu lama dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Saat ini, anak sulung Elvira tinggal hanya beberapa menit jauhnya, memudahkannya untuk pergi bekerja. Sementara itu, anak bungsunya telah membeli apartemen tepat di sebelah rumah orang tuanya. Setiap akhir pekan, seluruh keluarga berkumpul di rumah Elvira dan Inson untuk menikmati makanan, tawa, dan momen berkualitas bersama. Ketika ditanya apakah mereka akan mempertimbangkan untuk pindah ke rumah salah satu anak mereka saat mereka semakin tua, Elvira dengan tegas menjawab, "Niat kami adalah menjual rumah 4 lantai ini dan menggunakan setengah uangnya untuk membeli apartemen yang lebih kecil, yang lebih mudah dirawat. Sisanya akan kami gunakan untuk masa pensiun kami. Jika suatu saat kami berada dalam kondisi yang sangat rentan, kami akan mempertimbangkan untuk mencari bantuan atau bergabung dengan komunitas lansia. Namun, tujuan utama kami adalah menghindari menjadi beban bagi anak-anak kami." Hal yang sama berlaku untuk Inson, yang memilih untuk hidup mandiri, terpisah dari anak-anaknya. Meskipun kedua anaknya yang sudah menikah mendorongnya untuk tinggal bersama mereka, Inson lebih suka tetap tinggal di rumah keluarga yang luas, tempat ia hidup sendirian. Terlepas dari segalanya, dia tetap terikat pada kehidupan di pedesaan. Dia berkata, "Di sini saya memiliki teman, dan saya sangat menghargai kebebasan yang saya nikmati. Di kota, hidup hanya sebatas pintu yang terus dibuka dan ditutup, dengan sangat sedikit interaksi pribadi." Ketika dia mengunjungi anak-anaknya di kota, dia melihat rutinitas monoton mereka. Mereka berangkat pagi-pagi, pulang larut malam, sibuk dengan komputer atau ponsel mereka. Satu-satunya interaksi mereka dengannya hanyalah salam singkat saat datang dan pergi dari rumah. Hidup di kota, dengan kesibukannya yang terus-menerus dan kekhawatiran terhadap orang asing, bukanlah sesuatu yang dia sukai. "Setiap orang memiliki gaya hidupnya sendiri," katanya, "dan saya tetap menikmati ritme kehidupan pedesaan yang tenang. Jika saya sakit, saya tahu tidak akan ada yang bisa merawat saya sepanjang hari. Solusinya adalah menyewa asisten, dan saya merasa nyaman dengan itu. Anak-anak saya bisa datang mengunjungi saya sesekali, dan itu sudah cukup bagi saya." Kisah-kisah ini mencerminkan tren yang berkembang di dunia saat ini. Semakin banyak lansia yang menjauh dari model keluarga multigenerasi tradisional. Banyak orang lanjut usia memilih untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka di tahun-tahun terakhir mereka, lebih memilih kemandirian daripada bergantung langsung pada anak-anak mereka. Alih-alih tinggal di bawah satu atap, mereka lebih suka mempertahankan otonomi atau tinggal di dekat anak-anak mereka tetapi di tempat terpisah. Mereka telah merencanakan masa tua mereka dengan hati-hati, memilih untuk hidup mandiri sejak awal setelah anak-anak mereka membangun keluarga sendiri. Mereka menawarkan bantuan saat dibutuhkan, tetapi secara umum tetap mengendalikan hidup mereka. Mereka memutuskan sendiri apa yang akan dimakan, kemana akan bepergian, dengan siapa akan bersosialisasi, dan bahkan memilih tempat tinggal untuk lansia jika itu lebih nyaman bagi mereka. Bagi mereka, kemandirian ini memastikan kehidupan yang lebih memuaskan dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan lansia untuk mempertahankan rasa kendali dan otonomi, tetapi juga memfasilitasi hubungan yang lebih harmonis, dengan menghindari potensi ketegangan yang berasal dari berbagi ruang fisik. Kemandirian menjadi cara untuk menjaga martabat dan kesejahteraan di usia tua, sementara hubungan keluarga tetap kuat melalui kunjungan dan dukungan timbal balik, daripada tinggal bersama setiap hari. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, gunakan angka 0 untuk membantu kami meningkatkan kualitas. Kisah ketiga,
beradaptasi dengan kehidupan di panti jompo. Setelah kematian suaminya, Ibu M membuat keputusan yang berani dan sadar. Dia menjual rumahnya dan menggunakan uang pensiunnya untuk pindah ke panti jompo swasta. Keputusan ini mengejutkan anak-anaknya, yang awalnya ragu dengan gagasan ibunya tinggal di panti jompo. Mereka berpikir bahwa memiliki keluarga yang bisa merawatnya sudah cukup. Mereka takut keputusan ini bisa mencerminkan citra negatif tentang mereka, seolah-olah mereka menghindari tanggung jawab untuk merawat ibu mereka di usia tua. Namun, Ibu M menjelaskan keputusannya kepada anak-anaknya dengan tenang dan jelas. Dia menyadari bahwa, karena usianya yang semakin lanjut, gaya hidupnya tidak lagi cocok dengan rutinitas sibuk anak-anak dan cucunya. Tinggal bersama bisa menyebabkan konflik dan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak. Menghabiskan hari sendirian di rumah kosong sementara anak-anaknya bekerja, tanpa tetangga sebayanya di gedung tempat tinggalnya di perkotaan, membuatnya merasa bahwa tinggal di panti jompo jauh lebih sesuai dengan kebutuhannya. Ibu M merasa bahwa pindah ke panti jompo tidak hanya akan memberinya teman dan aktivitas yang ia butuhkan, tetapi juga akan mencegah ketegangan yang tidak perlu dengan keluarganya. Di panti jompo, ia menemukan teman sebaya dan menikmati perawatan yang baik dengan makanan yang disediakan. Anak-anaknya dapat mengunjunginya kapan saja, memberikan ketenangan dan rasa aman bagi semua orang, mengetahui bahwa masing-masing berada di lingkungan yang memungkinkan mereka berkembang. Meskipun pada awalnya anak-anaknya merasa bersalah atas keputusan tersebut, perasaan itu memudar ketika mereka melihat kebahagiaan dan kesehatan ibunya di pusat perawatan. Saat perayaan hari besar, ia biasanya menghabiskan beberapa minggu bersama keluarganya sebelum kembali ke panti jompo. Dalam kunjungannya ke teman-temannya yang masih tinggal bersama anak-anak mereka, ia berbagi pengalamannya yang positif dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan pilihan serupa, menyoroti manfaat yang ia temukan dalam situasi barunya. Demikian pula, Tuan S memilih menggunakan pensiunnya untuk tinggal di panti jompo daripada pindah ke kota bersama putranya. Anak laki-lakinya satu-satunya pindah ke kota karena pekerjaan, menikah, dan membangun keluarganya sendiri. Setelah istrinya meninggal, Tuan S mempertimbangkan untuk tinggal sendiri di rumah pedesaannya. Namun, anak-anaknya dengan gigih memintanya untuk pindah ke kota agar bisa tinggal bersama mereka. Meskipun ia setuju dengan enggan, setelah hampir 2 tahun, ia merasa seperti terjebak dalam semacam penjara emas. Hari-harinya dihabiskan di depan televisi dengan sedikit interaksi sosial. Kebebasanku untuk hidup dengan caraku sendiri semakin memudar, katanya dengan kecewa. Saat menghadapi penyakit Parkinson, Tuan S melihat sebuah program televisi tentang panti jompo dan memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi secara online. Ia menemukan bahwa panti jompo bisa menjadi lingkungan yang ideal baginya, menyediakan perawatan dan teman yang ia rindukan. Setelah penelitian ini, ia meminta anak-anaknya untuk memberinya kesempatan mencoba tinggal di panti jompo selama beberapa bulan. Meskipun anak-anaknya awalnya ragu, akhirnya mereka setuju. Yang mengejutkan semua orang, kesehatan Tuan S mengalami peningkatan yang signifikan saat ia menyesuaikan diri dengan kehidupan di antara orang lain dan menerima perawatan yang berkelanjutan. Ia akhirnya memutuskan untuk tinggal secara permanen di panti jompo, menggunakan pensiun militernya untuk menutupi biayanya. Keputusan ini membawa kelegaan besar bagi anak-anaknya, yang merasa senang melihat ayah mereka bahagia dan terawat dengan baik, tanpa harus khawatir tentang tanggung jawab sehari-hari seperti menyiapkan makanan atau mengatur perawatannya. Di masa lalu, mengirim orang tua lanjut usia ke panti jompo dianggap sebagai tindakan penelantaran dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keluarga. Namun, perspektif ini berubah seiring waktu. Semakin banyak orang tua memilih tinggal di panti jompo karena berbagai alasan. Beberapa melakukannya karena mereka sendirian, sementara yang lain memiliki anak-anak yang, karena kesibukan mereka, tidak dapat memberikan perawatan yang dibutuhkan. Selain itu, ada juga yang mencari lingkungan yang tenang untuk menikmati masa tua mereka. Yang terpenting adalah bahwa para lansia merasa puas dan bahagia dengan keputusan yang mereka buat demi kesejahteraan mereka. Sebelum melanjutkan, pastikan untuk memberi suka pada video ini jika Anda menikmatinya dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan kontennya. Sahabat sekalian, keputusan tentang di mana menghabiskan tahun-tahun terakhir kehidupan adalah pilihan yang sangat pribadi yang bervariasi tergantung pada keluarga dan keadaan masing-masing. Baik mereka memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka atau mempertahankan kemandirian mereka, yang paling penting di masa tua adalah mencapai kebahagiaan, menjaga kesehatan yang baik, dan mempertahankan nilai-nilai yang mendefinisikan keluarga mereka.
Orang tua dapat memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka atau hidup secara terpisah, memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Tidak perlu mengikuti keyakinan tradisional bahwa anak-anak harus merawat orang tua mereka di rumah keluarga. Kadang-kadang, orang tua menemukan kedamaian dan kesejahteraan sejati dalam lingkungan yang berbeda. Hidup di usia tua bukan hanya tentang bergantung pada anak-anak, tetapi tentang menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan dalam rutinitas sehari-hari. Baik mereka memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka, mempertahankan kemandirian mereka, atau tinggal di panti jompo, yang terpenting adalah setiap lansia dapat menjalani hidup sesuai dengan preferensi mereka sendiri, menghormati nilai-nilai keluarga mereka, dan mempertahankan martabat mereka. Penuaan tidak boleh dipandang sebagai akhir dari suatu tahap, tetapi sebagai awal dari fase baru yang penuh dengan tujuan. Pada tahap ini, kita dapat menikmati setiap momen dengan kepuasan dan kegembiraan sejati. Ambil kendali atas jalan hidupmu dan cari kehidupan di usia tua yang kaya akan makna dan kebahagiaan. Jika kisah-kisah ini menginspirasi dan memotivasimu untuk bertindak, tolong balas dengan angka 9. Jika tidak, balas dengan angka 0. Pendapatmu sangat berharga bagi kami, dan kami dengan tulus berterima kasih atas waktu yang telah kamu luangkan untuk membaca pesan ini. Bagian 2, jika pasanganmu meninggal lebih dulu, ada 3 keputusan penting yang harus kamu hindari. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kamu akan menghadapi hidup jika kehilangan pasangan hidupmu? Kehilangan orang tercinta dapat membuatmu merasa tersesat dan mengalami kekosongan yang mendalam. Namun, bagaimana jika ada cara untuk tidak hanya bertahan dari kehilangan ini, tetapi juga menjadi lebih kuat karenanya? Bergabunglah dengan kami saat kami mengeksplorasi kisah inspiratif dari 3 orang yang telah melewati proses sulit ini dan berbagi pelajaran paling berharga yang mereka pelajari. Temukan bagaimana harapan bisa ditemukan kembali, bagaimana otonomi dapat dipulihkan, dan bagaimana kebahagiaan tetap bisa diraih, bahkan setelah menghadapi kehilangan yang begitu mendalam. Melalui pengalaman mereka, kamu akan belajar bagaimana menghadapi kesedihan dan membangun kehidupan baru yang penuh dengan tujuan dan makna. Hidup di dunia ini tidak dapat diprediksi. Seperti yang dikatakan Misaki, kita tidak pernah tahu berapa lama seseorang yang kita cintai akan tetap di sisi kita. Hidup seperti kereta yang bergerak, dan setiap orang hanya bisa menemanimu dalam sebagian perjalanan. Ketika tiba saatnya untuk berpisah, penting untuk merasa bersyukur atas momen-momen tak terlupakan yang telah dibagikan. Jika seseorang cukup beruntung memiliki pasangan sepanjang perjalanan hidupnya, itu harus dianggap sebagai berkah sejati. Memiliki pasangan baik di masa muda maupun di